Bab 1 Harapan Besar Sang Pecundang Pendekar Setengah Dewa. Tingkat kultivasi dibagi menjadi 6 dengan masing-masing tingkatan memiliki 3 lapisan. 1. Manusia 2. Penempaan tulang 3. Bumi 4. Langit 5. Raja 6. Raja Langit Benua Tianyuan tahun 2000. Seorang pria kurus dipukuli habis-habisan di dalam arena. Mereka adalah murid Sekte Langit dan pria kurus itu bernama Shen Yu, murid luar yang memiliki kebanggaan tinggi. Shen Yu memiliki bakat yang buruk dan tidak bisa berkultivasi. Untuk penyebabnya tidak ada yang tahu pasti, namun kegigihan dan tekadnya sangat besar hingga sampai sekarang tidak ada kata menyerah. Setiap bulannya akan diadakan pertarungan arena untuk mendapatkan poin kontribusi yang nantinya dapat ditukar dengan sumber daya latihan. Aturan Sekte Langit cukup sulit baginya, namun Shen Yu terus berjuang untuk menggapai mimpi besarnya. Shen Yu berdiri di tengah arena dengan tubuh yang babak belur. Kekuatan lawannya berada di tingkat manusia lapisan ketiga sedangkan dia hanya berada di lapisan pertama. Jelas perbandingan fisik mereka terlalu jauh, namun bukan berarti dia tidak memiliki peluang. Shen Yu, aku akan mengakhiri pertarungan ini dengan cepat. Pria kekar itu berlari ke arah Shen Yu dengan pukulannya yang ganas. Pukulan yang keras tepat mengenai perutnya dan membuat Shen Yu terlempar keluar dari dalam arena dengan darah di mulutnya. Shen Yu pada akhirnya sudah tidak kuat dan pingsan tidak sadarkan diri. Beberapa murid mengangkatnya dan membawanya kembali ke gubuknya. Asteris tes. Asteris. Suara air terdengar dan Shen Yu berada di tempat yang berbeda. Di depannya terlihat sebuah pilar besi dengan ukiran yang aneh. Sudah bangun. Shen Yu tanpa sadar mundur dan terkejut. Siapa kau? Siapa aku? Kau bisa melihatnya sendiri. Dari dalam kegelapan penjara sosok naga hitam dengan sayap yang lebar mengaum, matanya yang merah serta aura yang terpancar darinya menandakan sosok yang agung. Shen Yu tidak memiliki sedikit pun rasa ketakutan di dalam hatinya, namun dia merasa seperti seekor semut di depan matanya. Sorot mata yang bagus dan sepertinya kau tidak takut mati. Jika aku melepaskan sedikit tekanan maka jiwamu akan langsung meledak. Naga itu turun dan perlahan mulai tenang. Apa perbedaan mati sekarang atau nanti? Bagiku itu sama saja. Shen Yu menatap naga itu dengan tajam. Baginya dia lebih suka mati daripada hidup. Menjadi pria yang sia-sia. Tubuhnya sangat lemah dan di Sekte Awan di mana mereka yang sangat kuat memerintah hidupnya sudah sejak awal. Walau seburuk apapun hidupnya, Shen Yu tidak memiliki satupun pikiran untuk bunuh diri. Dia lebih suka mati dalam pertarungan dan menjadi pria sejati. Hahaha, kau benar-benar sangat menarik dan aku menyukainya. Aku kehidupan pertama yang terbentuk dari inti kekacauan yang dikenal sebagai naga hitam kekacauan bernama Long Fu mengagumimu. Aku disegel ke dalam tubuhmu dan aku sudah menantikan hari di mana aku bisa berbicara denganmu. Long Fu mendekat ke arah Shen Yu dari balik penjara. Orang gila macam apa yang dapat menyegel dirimu ke dalam tubuhku? Jika tebakanku benar maka kau yang sudah membuat hasil latihanku sia-sia bukan dengan menyerapnya. Shen Yu terlihat kesal dan tidak dapat menerima keadaannya yang dulu. Sekeras apapun dia berlatih dan ingin meningkatkan kultivasinya, dia selalu saja gagal. Semua energi spiritual yang dia padatkan menghilang tanpa sebab dan membuatnya sulit untuk berlatih. Jangan sok pintar bocah. Memangnya apa yang bisa diserap dari bocah yang tidak memiliki basis kultivasi dan kurus sepertimu? Semua energi itu dikonsumsi oleh pilar-pilar ini dan memperkuat segelnya. Jangan membuat reputasi raja ini menjadi buruk. Long Fu merasa tidak senang sekaligus cukup kagum.
Untuk orang awam sepertinya yang dapat menebak situasi dalam sekali lihat walau salah sedikit itu menandakan bahwa otaknya bekerja dengan baik. Jika dia diberi kesempatan maka dapat dipastikan Shen Yu akan membentangkan sayapnya yang lebar di masa depan. Aku akan membantumu menjadi lebih kuat sesuai dengan keinginanmu, tapi ada dua hal yang harus kau penuhi dan kau harus bersumpah untuk melakukannya. Kata Long Fu sambil menunjukkan dua cakarnya. Oke, Shen Yu menyetujuinya dan mengangguk. Pertama adalah aku meminta kebebasan dan yang kedua aku menginginkanmu membantuku membunuh seseorang. Selebihnya, kau tidak perlu bertanya apapun karena di masa depan selama kau memulai kultivasimu orang itu pasti akan bertemu denganmu. Kata Long Fu dengan tegas. Satu pertanyaan. Bagaimana kau bisa berakhir di penjara di dalam tubuhku dan siapa aku ini sebenarnya? Tanya Shen Yu dengan penasaran. Aku hanya mengacaukan musuhku dan mereka takut dengan keberadaanku karena dunia tidak. Lebih tepatnya alam semesta sedang menghadapi krisis besar dan karena orang bermasalah itu takut denganku maka aku disingkirkan. Untuk keberadaan dirimu sendiri sedikit spesial. Kau terlahir dari esensi kehidupan dan kekacauan yang murni dan memiliki garis keturunan dewa kuno. Long Fu mengatakan hal yang sebenarnya tentang asal-usul Shen Yu. Keturunan dewa kuno, bukankah itu terdengar cukup keren? Entah mengapa Shen Yu merasa bangga dengan nama itu. Kau tidak salah tapi garis keturunan milikmu belum sepenuhnya bangkit. Dewa kuno adalah ras manusia pertama yang lahir sepertimu dan bukan berasal dari rahim seorang wanita. Sejauh ini hanya ada satu orang dalam sejarah yang memiliki garis keturunan dewa kuno, walaupun dia sudah mati namun metodenya memberikan perubahan besar bagi semua makhluk hidup yang disebut sebagai kultivasi abadi yang sekarang dipraktekkan oleh semua makhluk hidup. Long Fu sedikit tidak senang dan sekaligus kagum dengan kenalan lamanya. Bagaimanapun juga dia dan Dewa Kuno pernah berdiri berdampingan sebagai eksistensi kekuatan yang nyata. Long Fu mungkin terlahir kuat namun Dewa Kuno awalnya seperti semut dan perlahan merangkak ke posisi teratas dengan mengandalkan Dao Agung yang dia kembangkan melalui jalan surga. Shen Yu yang mendengar perkataan Long Fu merasa sangat gembira sekaligus mengaguminya. Dewa kuno bisa dikatakan sebagai panutan semua kultivator abadi karena mampu mengembangkan sesuatu yang berguna untuk orang banyak. Walaupun namanya sudah terlupakan seiring berjalannya waktu namun pencapaian yang dia punya akan terus abadi. Aku Shen Yu setuju dengan syaratmu dan bersumpah akan melakukan yang terbaik. Di masa depan aku akan melebihi dewa kuno itu dan membuat namaku menggema. Tolong bantu aku menjadi lebih kuat dan biarkan aku melihat dunia yang lebih luas. Shen Yu memohon dengan tulus dan menunjukkan kesungguhan yang dia punya. Bagus, aku mungkin tidak akan banyak membantu dirimu dan hanya mengarahkanmu saja. Apakah kau mampu menyamai pencapaian dewa kuno atau tidak itu bukan urusanku. Selebihnya bekerja keraslah karena kehidupan yang akan kau lalui akan jauh lebih berat dari apa yang kau bayangkan. Long Fu menyetujui perjanjiannya dan akan melakukan yang terbaik untuk membantu Shen Yu di masa depan.